Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Bianca, spesialis anak, dalam acara seminar online ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi semoga kita tetap semangat ya mempelajari tumbuh kembang buah hati kita. Baik, kalau begitu, saya mulai saja. Topik seminar online kali ini adalah mengenai tumbuh kembang gerak halus anak usia 30 bulan. Saya akan bahas sedikit mengenai permainan yang pasti Bapak Ibu sudah familiar, yaitu permainan kubus. Iya, tugas perkembangan anak yang menggunakan kubus juga pernah dibahas pada usia-usia sebelumnya. Bedanya apa dong sama yang sekarang? Saya bahas dulu ya tahapan anak bermain kubus. Memasuki usia 15 bulan, kebanyakan anak sudah bisa menumpuk kubus menjadi 2 susun. Kemudian pada usia 21 bulan, mereka sudah mahir menumpuk 3 susun kubus. Kalau Bapak Ibu ingat, pada usia 21 sampai 24 bulan, anak mendapatkan tugas perkembangan menumpuk 2 kubus tanpa terjatuh kan? Nah, kalau pada usia 30 bulan ini, tugas perkembangannya adalah anak diharapkan bisa menyusun 4 kubus tanpa menjatuhkan kubus itu. Biasanya sih kalau anak sudah sering bermain dengan balok, ini jadi tugas perkembangan yang mudah. Terkadang tanpa kita minta pun, anak juga bisa menyusun lebih dari 4 balok yang dibutuhkan. Beda halnya jika anak memang jarang bermain menumpuk balok. Mungkin tugas jadi sulit untuk dilakukan. Untuk mengetahui kemampuannya ini, kita bisa kok lakukan deteksi mandiri di rumah. Saya putarkan video orang tua yang melakukan deteksi mandiri di rumah ya. Mainan baru yuk, kita main di sini yuk, bareng-bareng kita main tumpukan ya. Kubus yang digunakan berukuran 2,5 sampai 5 cm. Kalau pakainya ukuran 5 cm, maka semua kubusnya harus berukuran 5 cm ya. Perhatikan juga posisinya. Biarkan anak mencari posisi ternyamannya. Dan sediakan alas yang rata seperti di lantai supaya kubus tidak mudah jatuh. Di meja juga bisa, tapi disesuaikan dengan tingginya ya. Tumpukin taruh situ lagi. Deh, ambil warna merah. Merah mana merah? Tumpukin lagi, ambil. Tumpukin lagi warna merah. Nah, tumpukin lagi. Yeay, bisa Dedek. Oh iya Bapak Ibu, orang tua di video ini menumpuk dengan susunan warna. Namun, ini hanya sebagai variasi bermain saja ya. Tujuannya supaya anak bisa tertarik mengikuti orang tuanya. Tapi kalau anak tidak mau menyusun sesuai warna juga tidak apa. Karena fokusnya adalah kemampuan menyusun 4 balok tanpa jatuh, bukan menguji pengenalan perbedaan warna. Nah, biasanya kalau sudah jadi, anak suka rubuhkan lagi nih susunannya. Mereka ingin tahu apa sih yang terjadi kalau mereka menghancurkan menara ini. Kalau sudah menyusun sesuai yang diharapkan, tidak apa kok kalau mau dihancurkan lagi. Dengan begini kan anak jadi ingin terus menyusun supaya bisa menghancurkan menaranya lagi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu kegiatan deteksi mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Untuk melihat kemampuan perkembangan gerak halusnya. Kita bisa bilang anak berhasil memenuhi tugas perkembangannya jika sudah menyusun 4 kubus. Kemudian melepas tangannya dan ternyata kubusnya tidak terjatuh. Kalau kita perhatikan, anak dalam video tadi sudah bisa mulai menyusun lebih tinggi lagi ya Bapak Ibu. Walaupun dimintanya 4 kubus, namun memang beberapa anak ternyata sudah bisa menumpuknya lebih banyak lagi. Sebenarnya memang rata-rata anak usia 2,5 tahun sudah bisa menumpuk 6-8 kubus tanpa terjatuh. Kalau anak sudah bisa lebih dari itu justru bagus, karena nanti di usia berikutnya juga ada tugas perkembangan menumpuk kubus dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi kalau memang bisanya 4 itu juga sudah memenuhi kok. Untuk menyusun kubus ini ada beberapa kemampuan yang perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Misalnya, untuk bisa memegang balok dengan posisi benar, anak harus memiliki kematangan otot halus pada jari-jarinya. Anak harus bisa menyesuaikan genggaman dan kekuatan yang diperlukan dengan bagaimana cara mereka ingin menumpuk baloknya. Misalnya, kalau anak ingin menumpuk dari atas, tentunya jari-jarinya tidak boleh menghalangi kubus. Kekuatannya pun juga tidak terlalu besar supaya kubus tidak terjatuh. Sehingga pegangannya seperti ini. Tapi berbeda lagi jika anak ingin menyusun dari samping. Intinya, pada kegiatan ini pun anak sudah belajar menyesuaikan gerakan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu. Selain itu, kemampuan ini erat kaitannya dengan kemampuan koordinasi mata dan tangan, di mana keduanya saling bekerja sama untuk mengendalikan gerakan, mengarahkan kubus yang dipegang ke tujuannya, dan tahu cara mereka melepas yang aman supaya kubus bisa tepat pada tujuannya tanpa terjatuh.
Sekarang saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari para orang tua ya. Dok, biasanya menumpuk kubus harus pakai satu tangan atau dua tangan juga boleh? Jawabannya pakai kedua tangan boleh kok. Justru ini adalah proses anak mencari cara supaya bisa menyusun balok ini tanpa terjatuh. Pertanyaan berikutnya, Dok, kalau anak gagal menumpuk 4 kubus gimana? Apa yang bisa dilakukan supaya anak ini bisa menyelesaikan tugas perkembangan? Baik, ya tidak apa-apa kok kalau sekali gagal. Yang penting anaknya tidak putus asa dan masih mau mencoba lagi. Sebenarnya dari kegagalan itu anak juga mencari cara menyelesaikan masalah loh. Dia ngerti kalau disusun seperti itu kubusnya bisa jatuh. Makanya dia akan sebisa mungkin berusaha untuk lebih presisi atau menahan kubus bawahnya supaya tidak goyang. Secara tidak langsung ini juga bisa melatih kesabaran dan keuletan anak juga loh. Bapak Ibu jangan kecewa ya, dan jangan menyerah kalau anak belum bisa. Terus lakukan stimulasi saja. Kalau sudah distimulasi dan usia 36 bulan masih belum bisa, atau anak cenderung menghindari permainan seperti ini, maka memang ada baiknya untuk berkonsultasi kepada ahli ya Bapak Ibu. Lalu stimulasinya seperti apa? Baik, sekarang saya akan bahas kegiatan stimulasinya ya.